Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah konsultasi gizi dengan materi Theory of Plain Behavior and Social Cognitive Theory. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok yang pertama ada Cindy Juliana, selanjutnya saya sendiri Cut Zahrina, Mika Helena, Netania Limbong, Nur Hikmah Sitepu, dan Siti Hafsah. Selanjutnya untuk materi Theory of Plain Behavior akan disampaikan oleh Siti Hafsah. Kepada Siti Hafsah kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori of plain behavior atau teori perilaku terencana. Selanjutnya, Mika. Theory of plain behavior atau TPP awalnya dikenal sebagai Theory of Recent Action. Perilaku kesehatan seseorang secara langsung dipengaruhi oleh niat untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Selanjutnya, Mika. Lalu, dalam teori ini terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat perilaku. Yang pertama itu sikap, lalu ada norma subjektif, lalu yang ketiga itu perilaku, kontrol perilaku. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Siti Hafsah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nia. Kepada Nia dipersilahkan. Baik, yang pertama ada sikap. Sikap adalah evaluasi yang disukai atau tidak disukai tentang perilaku yang diberikan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan kita mengenai akibat tindakan kita atau keyakinan hasil. Dan seberapa penting hasil ini bagi klien atau evaluasi hasil. Misalnya, makan gandum akan meningkatkan tingkat energi saya dan memiliki tingkat energi yang tinggi sangat penting bagi saya. Next. Baik, yang kedua ada norma subjektif. Norma subjektif atau tekanan sosial yang dirasakan mencerminkan keyakinan tentang apakah orang penting menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tersebut. Norma subjektif ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama, keyakinan normatif dan motivasi untuk patuh. Keyakinan normatif adalah kekuatan keyakinan kita bahwa orang-orang penting menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tersebut. Misalnya, anggota keluarga penting mungkin ingin klien makan lebih sedikit garam. Motivasi untuk patuh adalah kekuatan keinginan kita untuk menuruti pendapat orang lain. Misalnya, seberapa besar keinginan klien untuk mematuhi anjuran anggota keluarga untuk mengurangi makan garam. Yang ketiga ada kontrol perilaku. Kontrol perilaku yang dirasakan adalah ukuran keseluruhan dari kontrol yang dirasakan individu atau perilaku, seperti apa persepsi Anda secara keseluruhan tentang kontrol dalam memberikan makanan sehat. Keyakinan kontrol dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya sumber daya mendukung atau menghambat kinerja perilaku. Misalnya, sumber daya yang mendukung dapat mencakup anggota keluarga atau istri saya selalu memasak tanpa garam, dan hambatan dapat mencakup faktor sosial atau lingkungan fisik. Jika saya ingin makan siang rendah sodium, saya akan tidak bisa makan sebagian besar makanan. Baik, bisa dilihat seperti gambar berikut. Ini adalah secara singkat Theory of Plain Behavior.
Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mika. Kepada Mika dipersilakan. Baik, penerapan teori of finite behavior (TPB) digunakan dalam sebuah penelitian untuk menyelidiki niat ahli diet untuk mempromosikan makanan gandum. Niat diukur dengan menilai kemungkinan mendorong konsumsi makanan gandum di bulan berikutnya. Kedua, sikap dievaluasi dengan kemungkinan asupan makanan gandum akan menghasilkan manfaat kesehatan bagi klien. Tiga, keyakinan normatif objektif didasarkan pada keyakinan bahwa profesional kesehatan lain menganggap mereka harus mempromosikan makanan gandum dan motivasi mereka untuk mematuhi pendapat profesional kesehatan. Kontrol perilaku yang dirasakan dievaluasi dengan mengukur hambatan untuk promosi dan menilai pengetahuan dan self-efficacy untuk promosi makanan gandum. Hasil menunjukkan bahwa sikap untuk mempromosikan makanan gandum tinggi, serta keyakinan bahwa profesional kesehatan lainnya menginginkan mereka untuk mempromosikan makanan ini, dan mayoritas peserta penelitian ingin mematuhi keyakinan normatif subjektif ini. Kontrol yang dirasakan atau kemanjuran diri dan hambatan, termasuk pengetahuan, rendah, sehingga menunjukkan diperlunya pendidikan berkelanjutan untuk ahli diet mengenai promosi makanan gandum. Selanjutnya itu mengenai social cognitive theory atau teori kognitif sosial. Social cognitive theory sebelumnya dikenal dengan sebagai teori pembelajaran sosial, memberikan dasar untuk memahami dan memprediksi perilaku, menjelaskan proses pembelajaran, dan merancang perubahan intervensi perilaku. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Mika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai determinisme timbal balik teori kognitif sosial. Baiklah, dalam teori ini terdapat interaksi yang dinamis antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan dengan perubahan yang satu mampu mempengaruhi yang lain, atau dikenal sebagai determinisme resiprokal. Misalnya, perubahan lingkungan seperti suami mengalami tekanan darah tinggi menghasilkan perubahan pada individu dengan memotivasi untuk belajar tentang pilihan makanan untuk membantu suami, dan perubahan perilaku dengan meningkatkan asupan buah dan sayuran. Faktor pribadi kunci dapat mencakup nilai dan keyakinan mengenai hasil dari perubahan perilaku dan self-efficacy. Next. Baiklah, selanjutnya konsep teori kognitif sosial dan strategi intervensi. Yang pertama yaitu konsep determinisme timbal balik. Pengertiannya yaitu interaksi timbal balik antara orang, perilaku, dan lingkungan. Implikasi untuk intervensinya yaitu yang pertama, pertimbangkan berbagai strategi perubahan perilaku. Yang kedua, wawancara motivasi. Yang ketiga, dukungan sosial. Yang keempat, terapi perilaku, meliputi pemantauan diri, kontrol rangsangan. Dan yang terakhir, ubah lingkungan. Kemudian konsep yang kedua yaitu ekspektasi hasil. Pengertiannya yaitu keyakinan tentang kemungkinan dan nilai konsekuensi dari pilihan perilaku. Implikasi untuk intervensinya yaitu memberikan tes perasaan, kemudian mendidik tentang implikasi kesehatan dari perilaku makanan. Konsep yang ketiga yaitu pengaturan diri atau kontrol. Pengertiannya yaitu pengaturan pribadi dari perilaku atau kinerja yang diarahkan pada tujuan. Kemudian implikasi untuk intervensinya yaitu memberikan peluang untuk pengambilan keputusan, pemantauan diri, penetapan tujuan, penyelesaian masalah, dan penghargaan diri. Kemudian yang kedua yaitu kontrol rangsangan atau stimulan. Konsep yang selanjutnya yaitu kapasitas perilaku. Definisinya yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perilaku tertentu. Implikasi untuk intervensinya yaitu menyediakan pendidikan komprehensif seperti kelas memasak. Kemudian yang kedua,
tunjukkan kepada klien cara berbelanja yang benar untuk memenuhi kebutuhan mereka guna memenuhi tujuan gizi pribadi. Yang konsep selanjutnya yaitu harapan. Harapan pengertiannya yaitu keyakinan seseorang tentang kemungkinan hasil dari suatu perilaku. Implikasi untuk intervensinya yaitu dengan cara wawancara motivasi, kemudian modelkan hasil positif dari diet dan olahraga. Selanjutnya yaitu efikasi diri. Efikasi diri merupakan keyakinan tentang kemampuan pribadi untuk melakukan perilaku yang mengarah pada hasil yang diinginkan. Implikasinya yaitu pelatihan dan demonstrasi pengembangan keterampilan, kemudian pemodelan sosial, selanjutnya persuasi verbal atau dorongan, kemudian meningkatkan kondisi fisik dan emosional. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hikmah. Kepada Nur Hikmah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Berikutnya adalah konsep pembelajaran observasi. Akurasi perilaku yang terjadi dengan mengamati tindakan dan hasil dari perilaku orang lain dan pengaruh media. Implikasi untuk intervensinya yaitu demonstrasi, sediakan panutan yang kredibel seperti selebriti remaja yang mempraktikkan perilaku sehat yang baik. Sesi pemecahan masalah kelompok. Konsep berikutnya adalah bantuan. Definisi yaitu respon terhadap perilaku seseorang yang meningkat kemungkinan terulangnya kembali. Implikasi untuk intervensi yaitu tegaskan pencapaian, mendorong penghargaan dan instup yang diprakrasi sendiri. Yang ketiga itu tawarkan sertifikat hadiah atau kupon. Berikutnya adalah konsep fasilitas. Definisinya yaitu menyediakan alat, sumber daya, tahu perubahan lingkungan yang membuat perilaku baru menjadi lebih mudah untuk tampil. Implikasi untuk intervensinya yaitu mengubah lingkungan dan menyediakan makanan, peralatan, dan transportasi. Berikutnya, Mika. Berikutnya itu adalah penerapan sosial kognitif teori. Yang pertama itu kemajuan diri ditingkatkan dengan banyak aktivitas pengembangan keterampilan seperti membaca label makanan, dorongan verbal, dan pemanfaatan pemodelan sosial dengan mewawancarai orang tua mereka tentang pengalaman penetapan tujuan. Yang kedua, self-regulation diimplementasikan dengan self-assessment. Yang ketiga, harapan hasil ditangani dengan mencocokkan tujuan dan hasil yang diinginkan remaja yang ditentukan sebelumnya oleh sesi kelompok fokus dengan remaja sebelumnya dimulai intervensi. Harapan hasil ini termasuk peningkatan penampilan, peningkatan energi, dan peningkatan kemandirian. Berikutnya saya... Baik, terima kasih Nur Hikmah. Materi yang kami sampaikan tadi didasarkan pada buku utama Nutrition Counseling and Education Skill Development. Lanjut, Mika. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih buat yang udah join. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.